Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Tafsir Al-Misbah ini, rahmati Allah. Senang sekali saya Cek Kirani kembali menjumpai Anda selama 1 jam ini tentunya di acara Tafsir Al-Misbah. Dan Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Quraisyab yang akan memberikan materinya pada kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Dan nanti kita juga akan lebih membahas lagi tentang kelanjutan dari episode lalu, yaitu tentang surat Al-Maidah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ibu-ibu yang sudah cantik-cantik yang hadir di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Iya, ibu-ibu ini ibu-ibu pengajian dari Majelis Taklim Bukit Rifaria Sawangan Depok, ibu-ibu Majelis Taklim Anissa Cibinong, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Keluarga Besar Paguyuban Siliwangi. Iya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah juga sudah, insya Allah sudah siap ya Bu ya, materi yang akan disampaikan oleh Pak Quraisyab. Iya Pak, langsung saja kita memulai surat Al-Maidah dan tentunya dibahas lebih dalam ayat 70 dulu ya Pak ya. Iya, silahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Kita lihat dulu Suratul Maidah, dinamai juga Suratil Uqud. Suratul Maidah mengandung uraian tentang perjanjian-perjanjian, baik perjanjian antara manusia dengan Allah maupun perjanjian antara manusia dengan sesamanya. Nah, ayat yang akan kita bahas ini berbicara tentang perjanjian yang telah diambil, yang telah diikat oleh Allah dan Bani Israel. Di sini dikatakan laqad akhadna, sungguh kami telah mengambil, telah mengikat perjanjian antara kami Allah dengan Bani Israel. Pada ayat-ayat yang lalu saya pernah berkata begini, bahwa Allah mengikat perjanjian dengan kita manusia bisa jadi karena suatu ketika kita pernah berada di suatu alam sebelum kita lahir. Alam yang oleh ulama dinamai alam zar. Di situ semua anak cucu Adam dibangkitkan lalu ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab, benar, kami mengakui bahwa engkau Tuhan kami. Ini salah satu bentuk perjanjian manusia dengan Allah. Bisa juga perjanjian antara manusia dengan Allah itu karena Allah sudah memberikan kepada setiap manusia akal. Kalau saya bertanya, siapapun yang saya tanyai, mengingkari janji itu baik atau tidak? Tidak. Siapapun yang kita tanyai, dia berkata tidak. Itu akal manusia semua berkata bahwa buruk mengingkari janji. Jangankan antar sama manusia, janji pada binatang aja buruk. Ya, kita sudah terangkan itu semuanya. Nah, di sini Allah menyatakan sungguh terhadap Bani Israel pun Allah sudah mengadakan perjanjian dengan mereka. Baik perjanjian itu dalam arti dulu di alam zar maupun perjanjian itu dalam bentuk semua dianugerahi akal sehingga mengetahui secara garis besar apa yang baik, apa yang buruk. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan. Di samping perjanjian dan akal yang kami berikan itu, kami juga sudah mengutus kepada mereka banyak rasul. Rusulan, banyak rasul, bukan cuma satu rasul. Baik. Tetapi lanjut ayat ini,
Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Setiap datang seorang rasul yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, apa jadinya? Mereka memusuhinya. Sehingga ada yang mereka ingkari, berkata, kamu bukan rasul. Ada lagi yang mereka bunuh. Siapa rasul yang dibunuh oleh Bani Israel? Isa tidak dong, Bu. Isa diselamatkan Allah. Zakaria dan Yahya itu dibunuh karena membawa ajaran. Isa mau dibunuh, tapi tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi diserupakan kepada mereka. Artinya mereka kira ini dia Isa yang dibunuh, padahal bukan Isa. Atau mereka kira bahwa dia dibunuh, padahal sebenarnya tidak dibunuh. Isa tidak dibunuh. Oke. Baik. Ini sikap orang-orang Bani Israel, orang Yahudi dan sebagainya. Ada hal yang menarik. Oke. Fariq ini agak teknis, tapi mungkin untuk pemirsa dan ibu-ibu bisa memahami apa yang ingin saya katakan. Kadzabu, mereka telah mendustakannya. Yaqtulun, itu dalam bahasa Arab satu kata yang menunjuk peristiwa sekarang atau akan datang. Jadi berarti mereka sekarang membunuh dan akan datang. Padahal tidak ada kan Nabi sesudah Nabi Muhammad yang dibunuh. Tidak ada. Kalau begitu penggunaan kata present tense ini untuk menunjukkan bahwa pembunuhan nabi-nabi itu terlalu kejam. Saking kejamnya tidak hilang dari ingatan sehingga seakan-akan sekarang masih terjadi. Ya toh? Jadi bukan berarti akan ada yang dibunuh. Sudah dibunuh, tapi karena sangat kejam, sangat tidak masuk di akal, gambarannya masih terus hadir dalam benak. Seakan-akan sekarang masih sedang mereka bunuh. Baik, saya kira. Dan di dalam surat Al-Maidah juga ada bantahan Nabi Isa alaihissalam pada umatnya ya. Ada Pak Kursiata. bantahan. Iya, nanti kita seperti apa bantahannya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita juga masih membahas, tadi sudah dimulai surat Al-Maidah ayat 70 dan nanti Pak Quraisyap yang akan melanjutkannya. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka begitu berani membunuh? Kenapa begitu mereka berani mendustakan dan memusuhi? Dijawab di sini, wa hasibu alla takuna fitnah. Mereka menduga bahwa tidak akan terjadi fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Al-Quran, bukan dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Al-Quran itu artinya siksaan, cobaan, gangguan. Nah, mereka menduga bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan mendatangkan siksa Allah. Siksa Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Siksa di dunia bisa bencana berupa pacaklik, siksa itu. Siksa di dunia bisa ketidaktentraman jiwa, itu tersiksa itu orang yang tidak tentram. Kering hati batin ya. Iya, itu siksa. Siksa di akhirat sudah jelas ya. Mereka itu menduga bahwa dengan melakukan kejahatan-kejahatan itu mereka tidak disiksa. Di ayat lain mereka berkata, kalaupun kami masuk neraka itu hanya beberapa hari. Illa ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Kenapa begitu? Karena mereka merasa bangsa pilihan Allah. Kami ini anak-anak Tuhan. Kalaupun disiksa
Tidak ada ibu yang mau bunuh anaknya. Ya, kalau dia pukul itu sayang, dijewer. Kami seperti itu. Wa hasibu alla takuna fitnah fa'amu wasammu. Maka mereka itu buta, tidak melihat kenyataan. Wasammu, tuli, tidak mau mendengar peringatan. Tsumma taballahu alaihim. Lalu sesudah mereka buta, tidak mau dengar peringatan, ada juga yang lantas sadar ketika diketahui, maka mereka bertobat, lalu Allah menerima tobat mereka. Tsumma taballahu alaihim, tsumma amu wasammu. Tapi sesudah itu buta lagi, tuli lagi. Jadi begitu, kena sedikit peringatan, insaf. Tobat, Kumat. tomat ya, tomat baru kumat. Itu yang digambarkan di sini. Tetapi katsirun minhum, bagus. Banyak di antara mereka, tidak semua mereka begitu. Banyak yang begitu. Ada juga yang baik. Ada itu seorang dari Yahudi yang ketika turun ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya, dia jawab apa? Saya lebih kenal engkau sebagai Nabi daripada anak saya. Saya tidak jamin anak saya ini anak beneran, anak saya yang benar atau tidak. Jangan sampai ibunya nyeleweng, saya nggak tahu. Ya kan? Kalau kamu, wahai Nabi Muhammad, saya tahu persis bahwa kamu adalah ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia bilang tidak, saya lebih kenal kamu sebagai nabi daripada saya yakin anak saya bahwa itu memang anak saya. Jadi ada juga yang baik. Jangan berkata orang semua Yahudi jelek ya. Iya. Ada yang baik. Nasrani ada yang baik. Muslim ada yang baik, ada yang tak baik. Mestinya begitu dong. Iya kan? Oke. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang mereka terus atau senantiasa kerjakan. Lanjutan ayat kita ini berbicara, kalau yang lalu tadi berbicara tentang Yahudi. Sekarang berbicara tentang orang Nasrani. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Allah. Nah, saya ingin kaitkan ini dengan episode yang lalu yang berbicara tentang sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang beriman, orang Yahudi, orang penyembah bintang, orang Nasrani yang percaya kepada Allah. Allah yang siapa nih? Allah yang Maha Esa. Karena kalau dia percaya bahwa Allah selain dari yang Maha Esa itu, yakni Allah, dia percaya bahwa Al-Masih adalah Allah, maka itu berarti dia tidak percaya Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Al-Masih. Al-Masih, Nabi Isa dinamai Masih karena beliau itu senang berkeliling, berjalan. Sahayasihu itu artinya bertetirah, berjalan. Beliau itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan dakwah. Sehingga beliau dinamai Masih. Atau bisa juga berarti yang diurapi, yang diberkati. Kita itu menghormati Nabi Isa. Tetapi kita berikan tempat yang wajar untuk beliau. Menghormati orang itu sesuai dengan tempatnya. Kalau Anda menghormati melebihi tempatnya, itu sama dengan menghina. Ya kan? Saya pernah berkata, kalau saya anggap anak saya itu sama dengan ayah saya hina anak. Kalau anak saya mempersamakan saya dengan temannya, itu namanya dia hina saya. Itu bukan. Nah,
Sini laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafir, sungguh telah menutupi kebenaran orang-orang yang berkata bahwa Isa alaihissalam itu adalah Allah. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dimaksud bahwa Isa alaihissalam adalah Allah. Sementara saudara-saudara kita umat Kristen ada yang berkata begini, itu Quran keliru. Kita tidak berkata bahwa Al-Masih adalah Allah. Nah, kita jawab begini, kalau Anda sekarang tidak berkata demikian, ada dulu orang yang berkata demikian. Ini yang dibicarakan oleh Al-Quran. Karena kalau kita buka perjanjian baru yang sekarang, tidak ada yang berbicara tentang ketuhanan Isa. Nanti kemudian baru diperbincangkan, ada yang berkata dia Tuhan, ada yang berkata dia oknum dari tiga ini. Nah, yang dibicarakan oleh Al-Quran ini adalah kelompok yang mengakui bahwa Isa itu Tuhan. Saya kira kita akan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Bisa di rumah dan ibu-ibu yang hadir di studio, nanti kita akan lanjutkan kembali tentang surat Al-Maidah ayat 70 dan seterusnya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya yang masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita masih membahas tentang surat Al-Maidah ayat 70 dan seterusnya yang akan dilanjutkan oleh Pak Quraisy. Silakan, Pak. Baik. Jadi kita bisa berkata bahwa ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Ada lagi yang berkata sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa beliau itu oknum dari tiga oknum, yang ketiganya menyatu, itulah Allah. Saya mau beri contoh kira-kira begini. Kita lihat matahari, ada cahayanya, ada kehangatannya. Oke. Ada bola matahari, tiga enggak itu? Tapi dia satu, itu katanya seperti itu. Atau ruangan, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oke. Tapi kita sekarang bertanya, kalau dia jadi ruangan, dia perlukan enggak panjangnya? Perlu. Oke. Kalau dia matahari, cuma cahaya, dia perlu, apakah dia memerlukan itu bola yang panas itu? Perlu. Nah, kalau dalam Islam tidak bisa itu. Karena Tuhan tidak memerlukan sesuatu. Masya Allah. Itu yang dia bantah. Jam tangan ini satu ya? Iya. Dia bisa jadi jam tangan kalau tidak ada rantainya. Enggak. Kalau begitu jam tangan perlu rantai. Ya. Begitu kan? Itu yang dibantah oleh itu keliru. Ini menurut pandangan kita ya. Kita kan berbicara kalau mereka punya pandangan lain, lakum dinukum waliyadin. Tetapi Nabi Muhammad melalui surat ini, ayat ini menjelaskan pandangan Islam. Ya kan? Oke. Baru di sini dikatakan, dilanjutkan, iya. Wa ma min ila, jadi Allah Subhanahu wa taala lebih jauh menjelaskan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ibnu maryam ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih berkata kepada umatnya, sembahlah Allah, dia itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi menurut Al-Quran, Nabi Isa itu tidak mengaku Tuhan. Dia justru memerintahkan, sembahlah Tuhanku Allah, dan dia juga adalah Tuhanmu. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa di dalam perjanjian baru yang ada sekarang pun tidak ada suatu ayat yang menunjuk tentang Trinitas. Semua sembah Allah, sembah Allah. Oke. Ya, ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah,
maka Allah telah mengharamkan atasnya sorga, tempatnya adalah neraka, dan orang-orang yang berlaku aniaya, yang mempersekutukan Allah itu tidak akan mempunyai penolong-penolong. Baru ini dilanjutkan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu oknum dari 3 oknum yang dipertuhan. Nah, ini kita mau jelaskan ini. Kalau saya berkata, kalau saya berdua sekarang, yang ketiganya Allah, benar tak? Saya berdua. Ada yang ketiga di sini Allah. Benar. Karena yang dua ini bukan Tuhan. Iya. Hah? Ada Al-Quran berkata, ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum. Tidak ada percakapan antara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Ya kan? Antara 4 orang kecuali Allah yang kelima. Allah yang kelima tahu kami ini, tetapi kami ini bukan Tuhan. Kalau dia berkata dia tiga-tiganya Tuhan atau bagian dari Tuhan, itu yang ditolak oleh Al-Quran. Wa ma min ilahin, baru dikatakan wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak bisa dibayangkan Tuhan itu kecuali satu. Karena kalau dia terdiri dari bagian-bagian, tadi saya kata, itu berarti dia butuh bagian itu. Kalau ada 2, itu berarti dua-duanya tidak kuasa. Siapa yang mau, kalau ada 2 Tuhan, seandainya Tuhan A mau air mengalir ke bawah, Tuhan B mau mengalir ke atas, bagaimana itu? Harus satu saja yang berkuasa, satu saja yang mengatur. Itu pandangan Islam, ya kan? Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka itu akan bertobat kepada Allah dan memohon ampunannya? Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sampai ayat berapa nih? 60. Ayat 74 ya? 70, ya. Oke, kita usaha sampai. Afala yatubuna ilallah. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah? Bertobat itu dalam arti kata meninggalkan apa yang salah dan berusaha untuk memperbaiki, menyesali apa yang telah dilakukan dan memohon ampun kepada Allah. Ayat ini menganjurkan, mengajak semua pihak yang mempersekutukan Allah untuk segera mengakui keesaan Allah, keesaan yang murni. Nah, itu juga sebabnya, Maka dalam ajaran Islam, Allah tidak mungkin beranak atau diperanakan. Manusia, kesempurnaan manusia adalah ketika dia mempunyai anak. Untuk melanjutkan namanya. Ya, kalau tua supaya dia dibantu. Ya. Itu kan. Nah, sekarang apakah perlu nama Allah dilanjutkan? Dia kekal abadi. Apakah perlu dia dibantu? Justru dia yang membantu. Ya. Karena itu hal tersebut dalam pandangan Islam tidak mungkin benar. Ya, oleh sebab itu kita kalau memanggil nama Allah sebelumnya Maha gitu Pak Quraisy ya, karena memang ya Allah satu-satunya Maha segala-galanya. Ya, baik, kita juga nanti akan tetap melanjutkan keesaan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, masih bersama Pak Quraisy Shihab dan kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 70, dan sekarang ini kami memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Yang mana dulu? Yang belakang atau yang depan yang mau bertanya langsung pada Pak Quraisy Shihab dan langsung dijawab? Ya, silakan. Apa perbedaan antara taubat dan istighfar? Taubat itu terambil dari kata taba, artinya kembali. Istighfar itu terambil dari kata ghafara yang punya makna banyak, antara lain menutupi
atau memperbaiki. Itu dari segi bahasa dulu. Ya. Jadi sudah beda kan? Satu menutupi, satu memperbaiki, ini kembali. Sewaktu seseorang melakukan dosa, maka dia menjauh dari Tuhan. Allah juga menjauh darinya. Kalau tadinya berdekatan begini antara manusia dengan ini, begitu saya melakukan dosa, saya ke sana, Tuhan ke sana. Kalau saya menyesal, kalau saya istighfar, mohon ampun, itu kembali, saya juga kembali. Jadi hasil dari istighfar, hasil dari permohonan ampun, hasil dari permohonan agar Allah menutupi dosa saya, hasil dari perbaikan diri saya, itu kembali. Jadi beda kan? Jadi taubat itu hasil, istighfar itu proses. Itu singkatnya begitu. Sebenarnya saya dalam salah satu episode pernah menjelaskan ini, tapi saya ulangi sepintas. Istighfar itu kalau menurut Imam Ghazali bukan sekedar memohon untuk diampuni dosa, tetapi memohon untuk ditutupi segala yang buruk. Itu namanya istighfar. Allah Ghaffar, Maha penutup segala yang buruk. Isi perut kita buruk nggak? Siapa yang tutupi? Allah, bagus. Isi hati saya bisa buruk. Saya sebenarnya nggak senang sama dia. Saya sebenarnya benci. Tuhan tutupi. Saya punya dosa. Saya korupsi. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tutupi? Allah. Nah, saya punya dosa, bisa juga ditutupi, nggak ada yang tahu, atau tidak diperlihatkan sama siapa-siapa, hanya Allah yang tahu. Saya punya utang, saya nggak mampu bayar, dia tutupi, bisa juga. Itu arti, jadi itu bedanya antara istighfar. Itu sebabnya katanya taubat tidak bisa terlaksana kecuali kalau ada penyesalan dan ada permintaan untuk dimaafkan. Ya, menyesal, tidak akan ulangi lagi, dan ya Allah ampuni saya. Itu terus, tapi terus kita katakan, oh itu taubat. Sebenarnya taubat itu pada dasarnya adalah kembali hasil dari istighfar. Iya, seharusnya kalau sudah tobat ya sudah, tidak akan mengulangi, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ya Pak Presep. Betul, ya. Ya. Mestinya kalau taubat itu baru tercapai, Allah baru kembali, kita baru kembali kalau kita bertekad tidak mengulanginya. Kalau kita menyesali apa yang kita lakukan dan kita minta untuk ditutupi, untuk dimaafkan. Terima kasih jawabannya Pak Resep. Ya, sekali lagi kesempatan terakhir pada ibu-ibu untuk segmen ini. Apa makna ilah dan ilahu wahid? Ilah itu ada yang mengartikannya segala, ilah itu yang disembah, yang ditaati. Orang yang ikut hawa nafsunya ditaati atau tidak? Dia patuh sama hawa nafsunya kan? Ya. Hawa nafsunya ilah. Ra'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesuatu yang dipatuhinya, yang diikutinya. Itu satu ilah. Nah, ketika kita berkata, nah ada lagi makna yang kedua, ilah. Yang menguasai dan mengatur alam raya ini. Itu ilah. Jadi ketika kita berkata la ilaha illallah, maka kita juga berkata tidak ada yang menguasai dan mengatur alam raya ini kecuali Allah. Dia itu Maha Esa, Wahid, Esa dalam zatnya, tidak terdiri dari oknum-oknum. Esa dalam sifatnya, tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Esa dalam perbuatannya, tidak ada yang terjadi
kecuali atas izin dan restu Allah. Tidak bisa terjadi sesuatu kecuali setelah dapat izinnya. Itu esa dalam. Dan esa satu dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh Anda beribadah buat Tuhan dan buat manusia. Hanya kepada, itu artinya satu esa, ya. Jadi hanya kita dan Allah ya Pak? Hanya kita. Kalau sudah beribadah, oh ini salat untuk Allah dan juga supaya diketahui orang, tidak. Itu namanya riya, itu namanya sum'ah. Iya. Itu artinya ilahun wahid. Iya, baik, nanti Pak Quraish Shihab juga akan memberikan kesimpulan ya dari materi kita pada pagi ini, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 70-74. Seperti apa kesimpulan yang akan diberikan Pak Quraish Shihab? Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir, tapi sebelum kita masuki segmen terakhir, saya juga akan memberi kesempatan lagi nih pada ibu-ibu yang ingin bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Kali ini saya akan memberikan kesempatan pada 2 penanya. Baik, silakan. Yang mana dulu? Di ayat 73 dikatakan, yang kafir di antara mereka akan ditimpa asap yang pedih. Kenapa di ayat ini masih dikatakan di antara mereka, sedangkan semua yang kafir pasti akan mendapat azab? Iya, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin berkata begini loh, bagus Bu. Semua yang kafir pasti mendapat siksa, itu dulu yang saya ingin luruskan. Kalau saya mengingkari janji saya yang baik, itu buruk. Ya. Kalau saya ancam orang, lantas saya bilang, udah deh, kesian dia, tidak usah. Baik nggak? Ya kan? Ya. Kalau begitu, ancaman untuk disiksa belum tentu terlaksana. Ya, supaya saya tidak ingin ibu berkata yang kafir pasti. Itu Allah itu yang atur, ya kan? Itu sebabnya kata ulama, Allah tidak mungkin mengingkari janji baiknya. Kalau Allah menjanjikan yang beriman pasti masuk surga, itu pasti kalau Allah kehendaki, ya kan? Tapi bahwa yang dia ancam, yang kafir masuk neraka, itu belum tentu. Apalagi kita berkata, sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Ya. Itu satu dulu. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan Ibu. Kenapa di ayat 73 dia berkata, yang kafir di antara mereka, padahal kan semua mereka itu kafir. Ya kan? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata dia Allah itu adalah satu oknum dari 3 oknum. Satu, ya kan? Semua kafir atau tidak? Nah, tapi kenapa sesudah itu dia katakan lagi bahwa siapa yang kafir di antara mereka? Seakan-akan ada yang tidak kafir, ya? Itu kan pertanyaannya Ibu. Itu betul, Bu. Banyak jawaban ulama. Yang pertama, rupanya ada di antara mereka itu yang tobat. Kan tadi ini ada ajakan bertobat toh? Iya. Kalau bertobatlah, istighfarlah, itu yang tanya itu. Nah, yang bertobat dan beristighfar itu dari mereka itu tidak disiksa, tetapi yang tetap kafir itu yang disiksa. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua begini, Bu. Pertanyaannya Ibu sulit sih. Jawaban yang kedua begini. Faham Trinitas itu sulit difahami. Bagaimana orang mau faham 1 tambah 1 tambah 1 kok jadi 1? Iya, ya. Bagaimana orang dapat fahami bahwa dia tidak ganjil, tidak juga genap? Sulit. Itu sebabnya sebahagian atau saya kira hampir semua penganut agama ini ketika ditanya soal itu, mereka berkata ini dogma, kita harus terima. Ada orang-orang awam
yang ikut-ikutan. Jadi gitu. Apa artinya? Pokoknya saya percaya begitu. Nah, tentu berbeda keadaannya orang-orang yang tidak mengerti dengan orang-orang yang sudah mengerti tetapi tidak mau memperbaiki. Nah, orang-orang awam yang tidak mengerti tapi ikut-ikutan itu tentu dosanya lebih sedikit. Kalaupun disiksa, kita katakan siksanya lebih ringan daripada yang ini. Itu nanti ada ayat, tunggu saya lihat ayatnya. Ada ayat di surat An-Nisa. Iya, ini ada ayat di surat An-Nisa ayat 97 dan 98. Saya bacakan. Innal ladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka, mengakui salah satu penganiayaan yang paling tinggi itu adalah mempersekutukan Tuhan. Mereka itu ditanyai oleh malaikat, bagaimana keadaan kamu waktu di dunia? Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah, diperlemah, tidak diberdayakan. Terus sehingga kami tidak bisa melaksanakan tuntunan agama dengan baik. Malaikat bertanya pada dia, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah ini luas? Kamu bisa pergi. Meninggalkan tempat di mana kamu itu diperdaya. Ditekan. Bodoh, tidak bisa belajar. Mestinya kan kamu bisa pergi belajar. Nah, baru dikatakan qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang yang mampu tapi tidak mau, itulah yang menjadi penghuni neraka seburuk-buruk tempat. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang memang benar-benar diperlemah. Kecuali orang-orang yang benar-benar tidak tahu dan ikut-ikutan. Nah, walaupun mereka percaya, walaupun mereka berkata, oh itu saya percaya Trinitas, tetapi karena ikut-ikutan, itu kemungkinan Allah untuk mengampuninya. Itu jawaban yang kedua yang diberikan oleh sementara ulama. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya karena waktu juga sudah. Ya. Dalam ayat 73 disebut kata azabun alim, sedang di ayat-ayat lain dikatakan azabun syadid. Mohon penjelasannya. Sebenarnya di ayat-ayat lain bukan cuma azabun syadid, ada azabun muhin, ada azabun alim, banyak azab. Karena bermacam-macam siksa itu. Ada siksa yang Anda tidak sakit, tapi hati Anda sakit. Iya, ada ya? Nah, ada yang Anda sakit, tapi tidak menghinakan Anda. Ada, jadi bermacam-macam siksa itu, itulah yang digambarkan oleh ayat yang bermacam-macam itu. Iya, baik. Kesimpulan Pak Kesimpulan Quraisy kita bahwa dalam pandangan Islam, orang-orang Yahudi itu durhaka dan ada di antara nabi-nabi yang mereka bunuh. Itu satu. Yang kedua, orang-orang Nasrani yang percayai Trinitas itu dinilai oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang menutupi kebenaran atau hatinya ditutupi oleh kesesatan. Yang ketiga yang kita mau ambil di sini bahwa Allah harus kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, dan wajib kita mengesakannya dalam beribadah kepadanya. Yang terakhir yang kita ingin katakan di sini, ayat-ayat ini mengajak setiap orang yang berdosa untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Semoga Ibu kita bisa selalu memperbarui perjanjian kita ya sama Allah. Kita kalau janji sama manusia tidak ditepati juga marah manusianya, Pak Quraisy Pali, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Ya pemirsa, tidak terasa hampir 1 jam sudah saya menemani Anda. Terima kasih Pak Quraisy. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ceci Kirani pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah, dan kita juga masih membahas lagi tentang surat Al-Maidah di ayat-ayat berikutnya. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.